Pertama-tama selamat pagi, karena ini pagi ya. Jadi kali ini kita mau mengganti gearset motor Yamaha XSR 155. Kali ini kenapa harus diganti gearnya? Karena rantai dan gear ini udah nggak bisa di setel ya. Jadi meskipun udah di setel, tetap nanti kendor lagi, di setel kendor lagi, di setel kendor lagi. Jadi emang udah saatnya harus diganti, dan posisi rantai ini sudah terpakai selama 2 tahun dan sudah menempuh kamera sudah menempuh 18.436 km. Oke, jadi kali ini kita harus mengganti rantainya supaya bisa optimal kembali mesinnya. Nah, jadi yang dimaksud tadi kan udah nggak nyeker ya, karena tuh ini tuh bisa dilihat ini rantai tuh udah berapa kali ya. Jadi di posisi yang lagi optimal nih lumayan lah, tapi nanti nah seperti ini udah mulai bagus nih. Jadi nanti di posisi kayak gini ini terlalu kencang tekanannya, padahal udah di setel berkali-kali. Dan juga kalau teman-teman denger ya, ini tuh bunyinya karena gear ini udah nggak bagus gearnya gitu. Jadi langkah pertama yang kita lakukan untuk mengganti, yang pertama kita buka dulu untuk cover gear depan, lalu nanti kita potong rantainya menggunakan gerinda, karena yang ori Yamaha ya nggak tahu sih, kalau ini dapetnya yang nggak ada sambungannya, jadi harus kita potong. Lalu nanti langkah selanjutnya kita nyopot ban untuk menyopot gear belakang, dan kita pasang rantai dan gear yang baru. Oke, jadi untuk penggantinya saya memilih merek RK ya. Jadi merek RK ini termasuk merek Zodiac ya. Ternyata itu adalah merek standar dari si gear yang udah terpasang dari pabrik ya. Jadi saya memilih RK. Nah, untuk ukuran standar XSR itu ukurannya depan itu 14, matanya itu ada 14, dan yang belakang itu ada 48. Jadi ukurannya 14-48. Tapi untuk penggantian kali ini saya menggunakan gear belakang ukuran 47, karena apa? Menurut saya Yamaha XSR akselerasinya sudah cukup bagus ya. Jadi saya ingin mengincar top speed. Jadi untuk top speed gear belakang ini saya kecilkan 1. Jadi buat teman-teman nih, mungkin ada yang belum tahu ya. Jadi kalau untuk gear belakang, ketika teman-teman mau naikin top speed, jadi ukurannya tuh diperkecil dari ukuran standarnya. Cuma kalau ingin mengejar akselerasi, itu dinaikkan ukurannya, misalnya 48 jadi 49 gitu. Tapi jangan terlalu ekstrim, karena nanti kurang optimal. Oke, untuk rantai sendiri saya menggunakan rantai merek Triple S ya. Jadi kenapa saya menggunakan Triple S? Kadang kan ada yang bilang ya, rantai dan gear itu ukurannya harus sama. Ternyata enggak juga. Jadi yang penting tuh sesuai sama ukurannya. Ukuran ini kebetulan 428 ya. Jadi 428. Nah, ini harus sama dengan ukuran gearnya. Ini ukuran gearnya harus sama. Jangan sampai rantainya 415, gearnya 428, itu nggak masuk, atau sebaliknya itu nggak bisa. Beda merek nggak apa-apa, yang penting ukurannya sama. Dan buat teman-teman yang belum tahu, jadi di Triple S ini ada, setahu saya sih tipenya ada banyak ya, cuma yang untuk penggunaan harian tuh ada 3. Pertama standar, terus yang kedua ada SB, yang ketiga ada ASB. Nah, untuk yang ini ada sedikit inovasi ya dari Triple S, yaitu HSBT. Jadi SB standar itu, jadi spesifikasi yang digunakan sama dengan motor yang dikeluarkan oleh pabrikan rantainya. Nah, untuk yang SB itu di bagian tengah ini itu menggunakan solid bus. Metode solid bus itu tujuannya untuk memperpanjang umur dari si rantai. Lalu HSB, kalau tadi SB itu solid bus, H-nya itu heavy duty. Jadi heavy duty, bagian plat besinya ini dibuat lebih kokoh ya. Jadi ya tujuannya untuk memperpanjang umur dari si rantai. Dan untuk tipe yang ini HSBT, kode T-nya itu ditambahkan greasing.
atau pelumas ya dari pabrik langsung seperti itu. Jadi ya tujuannya untuk meningkatkan performa dan bisa untuk memperpanjang umur dari rantai. Oke, untuk yang pertama kita akan membuka bagian cover dulu depannya. Itu menggunakan kunci sok ukuran 8 atau menggunakan kunci pas atau ring juga bisa. Jangan lupa yang disimpan ya teman-teman. Kadang penyakit orang Indonesia tuh lupa untuk menyimpan baut, jadi nanti bautnya kurang atau lebih. Nah ini jadi yang membuat rantai itu tidak optimal lagi bunyi dan suka kendor ya, karena ini sudah nggak bagus. Lalu langkah yang kedua, kita buka bagian gear depan sama dengan menggunakan kunci 8 ya. Nah kalau mau nyopot rantai depan atau gear depan itu bunyinya masukin dulu, jadi bisa bertahan. Oke, untuk langkah selanjutnya kita membuka bagian ban ya, yaitu dengan cara kita copot bagian sana menggunakan kunci 19, yang sini ditahan menggunakan kunci 12. Oke, setelah bagian tadi ini kita copot, jangan langsung dicopot bannya dulu ya. Jadi kita nyopot dulu bagian yang aman. Tapi cukup mudah ini aja. Kita copot dulu. Nah, setelah udah copot begini, baru kita gerinda dulu. Jadi biar lebih aman gerindanya, seperti itu. Kita akan lepas dulu bagian ban. Taruh sini dulu. Oke, untuk langkah selanjutnya kita bongkar dulu untuk memasang dari gear bagian belakang. Gear bagian belakangnya harus dicopot 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini menggunakan kunci 12 ya. Disarankan untuk menggunakan T atau kunci sok seperti ini. Karena jika menggunakan kunci pas atau kunci ring itu lumayan susah. Bisa tapi lumayan susah. Dan kalau standar itu pasti agak keras emang ya. Jadi harus pelan-pelan. Oke, setelah tadi kita benerin, kita buka. Nah di sini tuh dari pabrikan itu dikasih plat seperti ini ya. Tujuannya mungkin untuk melindungi gear. Dan ini gearnya, gear belakang sudah kita lihat, bisa kita lihat sudah agak, meskipun masih termasuk belum lancip-lancip banget, tapi harus diganti lah. Ini perbedaannya. Nah bisa dilihat teman-teman, meskipun hitungannya belum terlalu lancip, tapi dia sudah saat diganti seperti itu. Oke, kita pasang. Pasangnya itu yang jelas ya, bagian dari si namanya di sini RK nih, ada mereknya. Itu di depan, bagian depan teman-teman. Pasang, pastiin dulu. Nah, berhubung saya nggak mau pakai ring, jadi langsung kita pasang dulu.
Oke, jadi untuk selanjutnya ini kita ini memotong rantainya, karena dari rantai orinya itu nggak ada sambungan, jadi harus kita potong. Sebenarnya ada alat untuk memotong rantai, yaitu modelnya itu kayak tracker. Jadi untuk melepas si asnya ini itu lebih bagus, karena yang pertama gak beresiko dan juga cara penggunaannya itu mudah. Oke, kita langsung aja. Jadi kalau udah begini, ini tinggal kita ketok pakai bantuan paku dan palu. Oke, jadi untuk tahap selanjutnya ketika sudah rantai udah dicopot, kita ini dibikin setelan semaju mungkin, tapi jangan sampai mentok. Supaya apa? Jadi ketika dia posisinya udah kendor, jadi kita masih bisa nyetel untuk lebih panjang lagi gitu. Jadi rantainya dipotongnya sesuai dengan jarak si ini yang paling maju, jarak setelan rantai paling maju. Yang pertama kita kendorin sini dulu pakai kunci, ini kunci 12 ya. Kita kendorin, ini kita putar nih. Kalau kosong sih pakai tangan bisa. Nah, kira-kira segini lah, jadi jangan terlalu maju banget ya. Kira-kira segini, disisain mungkin ini kurang lebih sekitar setengah senti. Kita kencengin lagi dulu. Yang sebelah sana juga sama ya. Oke, langkah selanjutnya itu kita masang gear depan dulu ya. Sebenarnya sih ini harusnya dibersihin dulu biar lebih optimal, karena cleaner kita habis dan biar tanggung kepasang dulu. Oke, kita pasang dulu. Itu nggak boleh ditiru ya, jadi harusnya dipersiapkan dulu. Cuma berhubung sebentar lagi berangkat kerja, jadi dia mau ngomong harus cepet-cepet gitu. Ini kita pasang, jangan kebalik ya. Yang bagian rata tuh di belakang, yang bagian agak cekung ke dalam itu di dua, kayak gini. Pasang. Oke, kencang baru kita pasang. Sebenarnya yang paling pas tuh kalau dikunci torsi ya, jadi untuk kencangnya tuh nggak ada. Ini udah kepasang, belakang juga udah kepasang. Sekarang kita pasang rantainya. Sebenarnya tadi saya pakai sarung tangan ya, cuma karena sarung tangan susah, jadi ya kita lepas aja sarung tangan. Sebenarnya itu seharusnya masang rantai ya, itu tuh harusnya tadi tuh jangan dicopot dulu yang depan biar masukinnya gampang. Kalau kayak gini agak sedikit susah karena harus megang sini. Hati-hati juga teman-teman, jangan sampai ke kunci kejepit tangannya, bahaya nih rantai soalnya. Putus. Nah udah kayak gini, ini kan masuk nih. Kita netralin dulu. Jadi netral itu susah. Nah, awas dari teman-teman nyampe kunci. Ini jangan ditiru ya teman-teman ya. Sebenarnya harus pakai ini, lebih aman tuh pakai kawat. Oh, jangan dicopot dulu.
biar gampang. Lihat tuh, masih panjang banget. Dan ini belum setelan maju ya, jadi nanti kita potong lagi rantainya. Kita ukur semana kira-kira. Nah, ini teman-teman ukuran pasnya. Berarti kita harus potong 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Oke. Nah, kita potong dulu lagi Linda. Oke, jadi untuk pemasangan klip ini posisinya itu menghadap ke sana. Jadi kan arah putaran ini kan ke sana kan. Jadi posisinya tuh begini ya. Nah, posisinya begini. Cara masangnya gampang. Dipasin di sini. Pakai tang, sebenarnya tangnya gedean ya. Ada tang lebih kecil. Nah, ini agak susah jadinya. Tang kegedean lur. Bisa ambil dari samping. Temu. Nah, kayak gitu posisinya. Oke, ini adalah kondisi setelah terpasang ya. Jadi kemarin pas masang dan motong itu saya kebetulan udah berangkat kerja, jadi saudara saya yang lanjutin. Ternyata motongnya rantainya masih ini ya, kurang dipotong satu mata rantai lah. Nah, jadinya ini setelannya masih agak lumayan panjang, meskipun ada spare-nya masih lumayan ya. Cuma bagusnya tuh aturan setel lebih pendek lagi. Dan ini triple S rantai RK. Ini dia. Ini udah saya bawa untuk nyuci kemarin dan tes lucu ya. Dan benar untuk top speed jadi nambah sedikit ya. Gak terlalu signifikan tapi lumayan lah.